Assalamualaikum, terima kasih sudah klik kembali channel ini. Semoga sobatnya semua sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari gangguan-gangguan mistis. Pada malam ini, Nyai akan berbagi cerita tentang tempat-tempat angker yang ada di kota Nyai tercinta ini. Kota Bandung merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia karena menawarkan banyak hal, mulai dari suasana pegunungan yang sejuk dan nyaman, hingga beragam kuliner yang tidak boleh dilewatkan. Namun, di balik semua pesona yang ditawarkan tersebut, terdapat banyak tempat wisata angker yang menarik bagi penyuka misteri dan horor. Berikut kami sajikan tempat wisata yang horor di Bandung yang sangat menarik untuk dikunjungi. 1. Gua Belanda dan Gua Jepang. Tempat wisata ini berlokasi di Dago, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya Belanda. Sesuai dengan namanya, Gua Belanda dan Gua Jepang merupakan peninggalan zaman kolonialis yang digunakan untuk kegiatan militer. Tentu saja kedua gua tersebut sangatlah gelap, bahkan di saat siang hari, karena tidak adanya penerangan sehingga gua tersebut sering digunakan untuk aktivitas uji nyali. Bahkan, konon katanya, sering terlihat penampakan sosok hantu prajurit tanpa kepala di dalam gua tersebut. 2. Bandung Medical Center. Bandung Medical Center merupakan sebuah bangunan bekas rumah sakit peninggalan Belanda di Taman Gasibu Bandung, tepatnya di Jalan Pranata Yuda. Tempat ini sudah terbengkalai sejak tahun 2000-an dan tanpa menyeramkan walau posisinya berada di pusat kota Bandung. Rumput-rumput yang liar dan tinggi, pagar reot dan berkarat, serta tembok bangunan yang konon lumut dan terlihat sangat tidak terawat membuat bangunan tersebut tanpa seral. Menurut satpam penjaga bangunan itu, sering tampak makhluk halus sehingga tempat ini kerap mengundang para penyuka mistis untuk datang ke tempat ini. 3. Taman Maluku. Taman yang terletak di sekitaran Jalan Aceh, Kota Bandung ini sudah ada lebih dari 1 abad yang lalu. Hal yang membuat angker terutama di malam hari adalah patung seorang pastor yang berada di tengah taman tersebut. Mitosnya, pada malam hari, patung itu akan hidup dan bergerak, bahkan turun untuk berjalan-jalan di taman tersebut. 4. Museum Pos Indonesia. Seperti halnya museum pada umumnya, tentu saja Museum Pos Indonesia memamerkan berbagai benda-benda bersejarah dari masa ke masa, mulai dari kotak surat, perangko, hingga surat-surat yang digunakan untuk komunikasi oleh orang-orang penting di masa lalu. Namun, yang membuat tempat wisata ini angker adalah bangunannya yang sudah berusia hampir 1 abad dan patung-patung yang tersimpan di ruang bawah tanah bangunan tersebut. Saat mengunjungi ruang tersebut, kita bisa merasakan bahwa patung-patung tersebut seolah-olah mereka sedang memperhatikan kita. Bahkan, konon katanya, kadang patung-patung tersebut akan hidup pada malam hari. 5. Kampung Gajah. Tempat wisata yang terletak di Jalan Sersan Bajuri ini sudah bangkrut dan terbengkalai sejak akhir tahun 2017 silam. Walaupun sudah terbengkalai, wahana-wahana yang dulu menjadi daya tarik tempat wisata ini masih berada di tempatnya. Kondisi wahana-wahana tersebut yang tidak terawat dan rusak menyiratkan seolah-olah menjadi tempat bersemayamnya para makhluk-makhluk halus. 6. Rumah Pengabdi Setan. Tidak dapat dipungkiri bahwa film Pengabdi Setan yang dirilis tahun 2017 silam sangat sukses di pasaran. Menariknya, film tersebut memiliki warisan yang sampai saat ini terjaga dan dijadikan objek wisata, yaitu rumah yang menjadi setting dari film tersebut. Objek wisata ini diberi nama Rumah Pengabdi Setan dan berlokasi di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sesuai dengan tema film tersebut, objek wisata ini memiliki tema horor. Bangunan dan nuansa Belanda yang ada di tengah perkebunan ini sudah terasa angker, apalagi dijadikan setting tempat film horor. Selain itu, di dalam rumah ini pun terdapat berbagai properti yang digunakan di dalam film tersebut. Mulai dari tempat tidur, furniture, mesin tik, hingga properti sosok makhluk halus seperti tengkorak dan kuntilanak. Menariknya, di dalam rumah ini ada berbagai cosplay yang berdandan layaknya makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak, dan bahkan dukun ilmu hitam. Untuk menambah suasana seramnya, objek wisata yang satu ini juga bisa dikunjungi pada malam hari. Namun, perlu didampingi oleh penjaga rumah tersebut. 7. Jembatan Kuning Kamojang.
Jembatan ini menghubungkan kawasan Ibun, Kabupaten Bandung dengan kawasan Kamojang, Kabupaten Garut. Menariknya, jembatan kuning ini berukuran besar dan memiliki arsitektur yang unik dengan warna yang didominasi oleh warna kuning di kedua sisinya. Sehingga tidak jarang ada pengendara yang berhenti hanya untuk berfoto ria atau istirahat sambil ngopi di warung-warung yang banyak terdapat di dekat jembatan tersebut. Namun, selain itu, ternyata jembatan kuning menyimpan banyak cerita misteri karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi tersebut hingga banyak memakan korban jiwa. Entah apa penyebab dari kecelakaan-kecelakaan tersebut. Yang jelas, masyarakat sekitar percaya ada campur tangan makhluk halus pada kecelakaan-kecelakaan tersebut. 8. Kawasan wisata Maribaya. Kawasan wisata yang satu ini sudah terkenal sebagai salah satu tempat wisata di Bandung yang paling digemari. Daya tarik utamanya adalah wisata curug atau air terjunnya yang dinamakan Curug Maribaya. Kawasan wisata yang berlokasi di sekitar Lembang ini memiliki udara yang sangat sejuk karena dikelilingi oleh hutan. Namun, hal inilah justru yang membuat kawasan wisata Maribaya ini menjadi angker pada malam hari, sebab minimnya penerangan di akses jalan ke wilayah tersebut membuatnya menjadi gelap gulita. Banyak mitos yang terjadi di sana seperti penampakan makhluk halus dan bahkan keberadaan kerajaan jin. 9. Stadion Gelora Bandung Lautan Api. GBLA yang berlokasi di wilayah Gede Bage Bandung terbilang masih cukup baru karena baru dibuka pada tahun 2016 silam. Tempat ini mulai terbengkalai sejak kasus meninggalnya supporter Persija dikeroyok massa. Tembok-tembok yang retak-retak dan rumput-rumput liar yang menjulang tinggi membuat nuansa angker stadion ini semakin kuat. Pada malam hari tempat tersebut terlihat sangat sepi, bahkan pada beberapa titik tanpa pencahayaan. Oleh sebab itu, mulai muncullah mitos-mitos penampakan makhluk halus di sekitar stadion yang dialami oleh mereka yang melintas jalanan di sekitar stadion pada malam hari. 10. Gedung Panti Karya. Lokasinya terletak di Jalan Merdeka di tengah kota Bandung di seberang Bandung Indah Plaza. Gedung yang dibangun pada tahun 1956 ini pernah berjaya pada masanya di tahun 70-80-an dengan bioskopnya. Namun, kondisinya kini sudah tidak terawat dan terbengkalai. Ciri khas bangunan ini adalah menaranya yang sangat tinggi menjulang, namun terlihat sangat angker karena kaca-kaca jendelanya banyak yang pecah dan tembok-temboknya banyak yang kusam. Tentunya hal ini sangat menarik perhatian, karena bangunan-bangunan di sekitar Panti Karya seperti Bandung Indah Plaza dan toko buku Gramedia sangat ramai pengunjung, sehingga membuat kondisi gedung Panti Karya sangat berbanding terbalik dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Sebab terbengkalainya gedung ini karena ada sejarah kelam di masa lalu di mana ada seorang gadis yang meninggal bunuh diri terjun dari atas gedung tersebut. Hingga saat ini banyak penampakan sosok wanita yang tewas tersebut. Nah, itulah 10 tempat angker di Bandung yang layak untuk dikunjungi. Bagaimana Sobat Nyai? Tertarikkah untuk mengunjungi dan uji nyali di tempat tersebut? Satu hal yang Nyai ingatkan, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika sobat menginjakkan kaki di tempat tersebut. Jangan lupa subscribe untuk mendukung Nyai terus membagikan cerita-cerita yang menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Nyai.